Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amma ba'd. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Senantiasa kita membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung kita nggak akan sanggup, karena konsekuensi dari nikmat adalah kita harus bersyukur. Terkadang sudah ribuan nikmat dari pagi sampai siang ini kita belum sempat untuk mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita tengah berada di tanggal berapa ya? Kurang berapa hari lagi Ramadan? 9 lah ya, Masya Allah, 9 atau 10 hari lagi kita mau OTW menuju waktu, bulan, hari, jam yang dimana di dalamnya Allah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan. Inilah yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu senantiasa dinanti-nanti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. 6 bulan lamanya dinanti, ya, seraya berharap, ya Allah, bok aku ketemu Ramadan, bok aku jumpai dengan Ramadan ya Allah. Inilah keinginan para sahabat. Mudah-mudahan ibu-ibu di masjid ini tidak seperti ibu-ibu yang di sana, ya. Nggak tahu di mana lah ya. Ketika ditanya, dalam maning Ramadan ya, iya ya, jen. Nah, ada jawabannya jen, ya. Lah, sedalam maning puasa gitu ya, ya Allah. Ini pertanda seorang tidak senang dengan Ramadan, ya. Kalau ditanya kamu gak senang ya dengan Ramadan, senang siapa bilang gitu ya. Tetapi kegembiraan para sahabat ketemu dengan Ramadan ini dinantinya itu 6 bulan. Berharap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak saudara kita, teman kita, handetolan kita yang belum memasuki Ramadan Allah telah cabut nyawanya, sehingga mereka tidak ketemu dengan bulan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah bulan tempat pensucian jiwa, pensucian diri dari dosa-dosa, tempat diijabahnya doa, tempat dilipat gandakannya pahala. Maka sayang belum ketemu dengan Ramadan. Ini yang diinginkan para sahabat, aku kudu ketemu Ramadan. Maka kita pun demikian bersyukur. Ketika kita 10 atau 9 hari ke depan kita memasuki Ramadan saja, kita belum tentu Bu, karena nggak ada yang menjamin apakah besok masih menjadi milik kita, ya. Yang jelas yang menjadi milik kita adalah sekarang. Kemarin sudah bukan menjadi milik kita, tadi juga sudah waktu yang belum menjadi milik kita. Sementara besok belum tentu menjadi milik kita. Tapi kita semuanya berharap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amalin ibni Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam untuknya. Seluruh amalan kita, Bu,
Allah kembalikan kepada kita. Yang setiap kali satu kebaikan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat minimal. Lalu Allah katakan seluruh tadi amalan itu adalah amalan sedekah, amalan sholat, amalan haji, umrah, birrul walidain, semua kembali kepada kita, Bu. Dan kita akan mendapatkan imbalan balasan minimal 10. Berarti sudah ada nominalnya. Lalu Allah katakan illas shaum, kecuali puasa, kecuali. Kenapa puasa? Berarti ketika Allah memberikan pengkhususan bahwa amalan itulah kecuali pengecualian, berarti amalan itu adalah amalan yang istimewa. Lalu Allah menambahkan fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala tersebut. Berarti Allah mengkhususkan Ramadan, Allah mengkhususkan puasa, dan yang akan memberikan balasan pahala itu Allah. Dan ini tidak dikembalikan ke kita, tetapi Allah yang akan memberikan tanpa batas, unlimited gitulah ya. Dan balasan tanpa batas di sini, masya Allah, masing-masing kita sama atau tidak, Bu? Tidak, ya. Masing-masing kita itu berbeda. Karena tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya adalah takwa. Rasulullah pernah mengatakan takwa begini, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. At-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Di sini tuh di mana, Bu? Di dada, di hati. Berarti tujuan Allah memerintahkan kepada kita berpuasa adalah supaya kita itu bertakwa, supaya hati kita tuh yakin, hati kita tuh beriman, hati kita itu bersih. Tujuan utamanya, ya. Jadi tujuannya adalah amalan hati tadi, takwa. Kenapa puasa ini menjadi istimewa kata Allah dalam hadis kursi tadi? Illa saum, kecuali puasa. Puasa ini istimewa. Saumuli, puasa itu untukku wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan pahala. Di sini menunjukkan kenapa amalan puasa ini istimewa. Ada yang mengatakan yang namanya istimewa di sini karena apa? Puasa ini amalan yang lain daripada yang lainnya. Amalan ya zahir ya batin, tetapi sampai pada amalan untuk kita mampu menahan hawa nafsu karena Allah. Istimewa di antaranya adalah istimewa daripada sholat, sedekah, haji, umrah, birrul walidain. Ini amalan ini adalah amalan-amalan yang nampak. Dan amalan-amalan yang nampak hampir semuanya rawan dari riya. Rawan dari riya, Bu. Sedekah rawan dari riya. Sedekah ya, akeh sedikit warnanya ya. Salat juga rawan dari riya. Salatnya khusyuk banget, wong salatnya lah sembarangan, enggak tumak nina. Kelihatan ya, Bu. Ini semuanya rawan dari riya atau mungkin cacian begitu. Demikian juga seorang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka kelihatan, mereka pakai baju ihram, mereka berangkat, mereka nampak ada tawaf, sa'i, tahallul, ya. Demikian juga amalan umrah ini semuanya nampak, amalan-amalan zahir semuanya rawan dari riya, tetapi puasa tidak. Kenapa? Karena puasa ini tidak terdengar. Sholat ada gerakan, ya. Baca Quran ada suara, zikir ada gerakan bibir, sedekah ada mengeluarkan. Haji umrah itu juga ada keluar dari kota, ya. Kemudian ada tawaf, banyak orang yang tahu, ya. Masya Allah. Maka ini amalan-amalan puasa ini tidak. Amalan puasa ini hanya dirinya dan Allah. Maka Allah memberikan balasan puasa ini adalah pahala tanpa batas, unlimited.
Ibu-ibu tahu ada amalan yang pahalanya tanpa batas selain puasa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh balasan orang yang bersabar itu tanpa batas. Bighairi hisab itu tanpa batas. Jadi kita masih mengatakan sabar ada batasnya enggak? Harusnya tidak. Makanya kalau kita sabar ya nawatese ya wis seprana seprene gitu ya. Sudah sekian lama aku diginikan, sudahlah Bu sabar. Sabar ya ada batasnya. Kita sudah tahu pahala sabar tanpa batas. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, siap-siap diberi rahmat oleh Allah hanya sedikit. Karena rahmat Allah tadi ya, pahala Allah itu tanpa batas, itu ya panjang, lebar, luas dan sebagainya. Tapi kita dikasih cuma sedikit. Kira-kira mau enggak? Mau Bu? Enggak ada yang mau. Sifat kita kan senangnya ngewehi oli sedidik tapi oli banyak gitu ya. Sabar ada batasnya tapi balasannya tanpa batas. Ini tidak bisa nih. Ini prinsip ekonomi ya Bu. Prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kita tidak demikian ya. Memang Allah memberikan kita amalan yang sedikit, Allah akan melipat gandakan begitu banyak, asalkan syaratnya adalah kalau amalan ya ikhlas, ya ittiba. Memaafkan di sini, sabar di sini tadi. Masuk bulan Ramadan, sabar itu ketiga-tiganya ada Bu. Ibnu Katsir menyebutkan sabar itu dalam 3 keadaan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam mendapati ujian. Apa ada sabar dalam ketaatan di dalam bulan puasa? Di dalam melaksanakan puasa ada sabar dalam ketaatan, di antaranya Allah memerintahkan kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Lalu kita sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, ya aku puasa. Tapi panas, enggak apa-apa, ini perintah Allah. Tapi haus, enggak apa-apa, ini perintah Allah. Aku menjalankan ketaatan, ini sabar. Lalu yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang hari ini loh Bu, ibu makan dan minum boleh? Boleh apa dilarang? Tapi nanti bulan Ramadan jam segini boleh nggak makan Bu? Nggak boleh. Ada. Ini lagi-lagi orang di luar sana Bu. Dia ketika bulan puasa dikasih hidangan kambing guling nggak mau makan Bu jam 12 siang. Jam 2, jam 9 dia nggak mau makan. Kambing guling loh enak. Enggak, aku nggak makan. Karena apa? Puasa. Tapi ada yang mereka itu nggak mau makan kambing guling, tetapi memakan bangkai manusia. Dia mau. Siapa mereka? Orang yang berghibah, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Karena Allah yang memberikan perumpamaan orang yang berghibah, orang yang tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, orang-orang yang berburuk sangka. Allah memberikan perumpamaan seperti orang yang memakan bangkai. Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan? Kira-kira kamu mau enggak memakan bangkai manusia yang sudah mati? Fakarihtumuh, pasti kamu jijik. Wah, makan kambing yang halal gitu ya. Makanan yang kemarin 3 itu sudah basi saja kita enggak mau, apalagi ini manusia. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika amalan yang boleh, yang mubah di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan ini jadi dilarang, jadi dosa, maka amalan yang di luar bulan Ramadan adalah amalan yang mengandung larangan dosa, maka ketika masuk Ramadan lebih dosa lagi, lebih dilarang lagi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa benahi hati kita.
diri kita supaya apa? Sebelum masuk bulan Ramadan kita nanti sudah bisa dan terbiasa. Inilah kita saling mengingatkan. Saya yakin ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah paham tentang sunnah-sunnah puasa, ya, mana yang membatalkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Karena ini pelajaran SD, dan kalau menjelang Ramadan itu warawiri dibolak-balik, ya, yang membatalkan puasa ini tidak ini dan ini, yang termasuk sunnah-sunnah puasa mengawalkan sahur, mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka, memakan rutop dan sebagainya. Sudah tahu sunnah-sunnahnya, ya. Amalan-amalan apa itu juga sudah tahu. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang tidak fokus pada masalah hati. Seorang sebelum melaksanakan banyak orang ngati-hati nih masalah puasanya, masalah sholatnya, masalah sodakohnya, tapi tidak ngati-hati dengan urusan hati. Apa itu urusan hati? Ya, urusan perusak hati itu ya penyakit-penyakit hati. Yaitu diantaranya adalah tidak ridho, tidak ikhlas, ya. Apa ada orang puasa tidak ridho? Ada nggak, Bu? Ada, ya. Iya. Contohnya apa nih, Bu? Lah jenar puasa, bapaknya gaji orang munggah, gitu ya. Padahal anak-anak mau buat sahur harus makan daging, ya, atau makan ayam tiap hari, gitu ya. Nah, itu masalah dunia lah, ya. Nah, ini ada yang berkenaan dengan masalah haid misalkan. Aduh, wis jam 5 kena haid. Nah, ini kalimat aduh ini menunjukkan gak ridho nih, Bu. Seolah-olah Allah salah memberikan aku haid mbok ya, ya. Kadang-kadang kita ngenyang, mbok ya haidnya nanti bermaghrib. Ya, Masya Allah. Atau ya tadi jam 11 pas lagi lapar-lapare gitu, ya. Ya Allah. Nah, ini jangan dikira, Bu, ini menunjukkan seorang yang tidak ridho dengan takdir Allah, ya ini orang yang tidak ikhlas, tidak ridho. Ini baru masalah kena fitrah. Maka orang yang tidak ridho dalam masalah takdir Allah, bisa jadi dia akan tidak ridho dengan takdir-takdir yang lainnya. Jen, wis pertengahan Ramadan THR urung metu. Jen, wis lagi perpegan daganganku belum laris. Aduh, aku mau mudik tapi belum ada ini, terus saja. Ini menunjukkan orang yang tidak ridho. Ini siapa yang rusak, tuh? Hatinya yang rusak. Hatinya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka orang yang banyak berkeluh kesah, jangan dikira, Bu, puasanya sah sampai sore nggak batal. Tetapi di mata Allah puasa itu bisa rusak. Nah, inilah padahal Allah sudah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan puasa. Puasanya sah, Bu, bener, karena nggak makan dan nggak minum, ya. Tapi di sini isinya ngedumel, ngeresula, sambat, Masya Allah, ya. Belum lagi dia bersuudzon kepada Allah. Kenapa sih ya Allah? Boki aku uwis sih, Masya Allah, uwis sih apanya? Ujiannya gitu, ya. Ini sudah suudzon kepada Allah. Belum lagi suudzon kepada manusia. Jan kebangetan, ya, saudara-saudara suamiku, saudara-saudaraku misalkan, ya, sudah berburuk sangka. Lagi-lagi ini perkara hati. Padahal tujuannya Allah memerintahkan puasa adalah takwa, dan takwa tempatnya di hati. Orang yang bertakwa dia tidak akan banyak ngeresula, tidak akan banyak suudzon, ya, tidak akan banyak berburuk sangka tadi, ya, tetapi hidupnya penuh dengan keridhaan, penuh dengan keikhlasan, ya, penuh dengan tawakal kepada Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Ghazali mengatakan derajat orang yang berpuasa itu ada 3. Ada puasa yang paling rendah, ini derajat terendah adalah puasanya orang awam, orang kebiasaan, puasanya anak-anak gitu loh, ya. Anak-anak tuh kalau puasa gimana, Bu? Nggak makan, nggak minum gitu, ya.
tapi mungkin tidur terus, nonton TV terus, main terus ya. Nah, ini derajat yang terendah. Insya Allah kita sudah tidak di sini lagi. Ibu-ibu sudah banyak duduk di majelis ilmu, sudah banyak menerima ilmu, insya Allah bertambah. Minimal derajat yang kedua, puasa secara panca indera. Matanya tidak melihat satu yang Allah larang, mulutnya tidak mengucapkan kata-kata yang Allah tidak sukai. Karena Allah mengatakan, aku gak butuh puasanya orang yang dia masih mengucapkan kalimat dusta, qauluz zur, kalimat kata-kata yang menyakiti, ya, mungkin riba, mungkin mencela, mencaci, memaki. Kata Allah, aku gak butuh. Menurut dirinya dia sah dari pagi sampai sore, tapi Allah gak butuh. Maka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa panca indera itu tahan lisan, tahan mata, tahan pendengaran, tahan tangan, kaki, semua panca indera kita untuk melakukan hal yang Allah tidak ridho. Dahulu ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang itu bisa selamat ketika tidak keluar rumah ya Bu, gak ketemu orang, gak ngomongin orang, lah selamat gitulah ya. Tapi sekarang siapa yang jamin ya Bu? Rumahnya dikunci, kamarnya dikunci, ya kan? Jempolnya ngomaih orang, nyaci orang, jempol Bu, lisannya diem, ya. Tapi jempolnya sebagai pengganti lisan. Inilah jempolmu harimaumu, ya Allah. Belum lagi kita mendengarkan, melihat hal-hal, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, derajat yang ketiga, sebelum saya nanti mengulang lagi, derajat yang ketiga adalah puasanya orang yang khusus di atas khusus. Selain dia tidak makan, minum, dia menahan panca indera, hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya tidak suudzon, hatinya mudah memaafkan, ya. Hatinya tidak punya perasaan iri, dengki, hasad, tidak bisa memaafkan, pendendam, ya. Karena ini semuanya amalan hati itu adalah, baiknya hati itu adalah indikator baiknya amalan. Hatinya bersih, puasanya bersih Bu. Tapi kalau hatinya penuh dengan dendam, ya sudah, puasa tapi hawanya kesuh baik, kesuh tahun gak marah terus, hawanya tuh begitu. Jadi tujuan orang yang berpuasa itu tadi adalah takwa, bersihnya hati. Lalu kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, iman itu letaknya di mana iman Bu? Di hati. Iman itu yakin, yakin itu tempatnya di sini. Wahtisaban, berharap pahala. Berharap pahala itu di mana? Di hati lagi. Jadi ternyata siapa yang berpuasa Ramadan karena amalan hati yaitu iman, dan karena amalan hati yaitu mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata amalan hati itu jauh lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Bukan berarti anggota tubuh disepelekan ya. Anggota tubuh itu sholat Bu, sholat tetap wajib. Tapi ingat, seorang yang melaksanakan sholat tetapi hatinya penuh dengan kotor, sholatnya khusyuk gak Bu? Sholatnya gak khusyuk Bu. Lagi sholat kemutan kedeneng suara motor ibu fulanah, kemutan ya, sing kemarin gawe ukoro gitu ya. Kemudian baru saja lagi sholat ada kelentap kerudung ijo, aduh kai bukai apa ya, Masya Allah, ada kerudung hijau misalkan ya. Jadi seorang yang hatinya kotor, hatinya rusak, itu semuanya mempengaruhi amalan. Hatinya punya iri, punya dengki, mau sodakoh itu ujar-ujare aku orang lebih akeh apa, mana ikhlasnya? Iya kan ya? Iya, karena rusaknya hati ya.
Seorang yang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh karena punya perasaan hasad, dengki, riya dan sebagainya, uploadlah biar semua orang tahu bahwa aku itu mau melaksanakan ibadah umroh misalkan, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan anggota badan itu tadi rawan daripada riya. Ya, maka sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua tujuan puasa di sini yang terpenting adalah amalan hati. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita belum terlambat sih membersihkan hati 1 pekan ya atau 9 hari, ya tidak apa-apa. Kalau maksimal ya itu sungguh luar biasa ya. Masya Allah. Kemudian kenapa puasa itu menjadi amalan yang luar biasa di sisi Allah? Tadi ya amalannya tidak mudah dirasuki oleh riya, itu puasa. Mengapa Allah menyebutnya istimewa? Ya. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan dirantailah, diikat, yaitu gembong-gembong setan. Apa maknanya dibukanya pintu-pintu surga? Makna daripada dibukanya pintu-pintu surga ini, bulan Ramadan itu hawanya diberi oleh Allah udara, hawa untuk apa? Semangat beribadah. Bayangkan, puasa ini di luar bulan Ramadan berat loh Bu, yang melakukan, kecuali yang lagi berupaya istiqomah melakukan saum Senin Kemis, saum Ayyamul Bid misalkan. Ini bagi kebanyakan manusia ini berat. Tetapi kenapa mereka mau berpuasa? Ya, karena bentuk tadi agar kita menjadi orang yang bertakwa, sabar dalam mentaati Allah, perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam ujian. Ujiannya adalah ujian panas ya Bu. Ujian panas. Ujian lagi berupa mungkin ibu-ibu yang tahun ini bersama dengan orang tuanya yang sakit, mertuanya yang gerah, mbah yang gerah misalkan ya, atau mungkin dititipi wayah yang masih kecil. Ini termasuk ujian Bu. Kalau tidak sabar, sabar amalan hati bukan Bu? Amalan hati ya. Kalau tidak sabar, wah. Kalau tidak sabar, ya sudah isinya marah-marah. Buka puasa saja lihat cucunya lagi mau buka dipanggil ibunya yang sakit ya, mungkin suaminya lagi sakit. Iya, mengko sedela berisik. Allahu Akbar ya. Padahal di sini kita lagi berpuasa, maka kita harus menekan kesabaran. Belum lagi anaknya, belum lagi yang baru pertama kali puasa, mungkin cucu Bu. Dititipi cucu pertama puasa, Masya Allah. Kalau sahur gimana Bu? Tepuk, ada gendong, ada popong. Belum ini ngangetin sayuran. Ini kalau sabar, tidak sabar dalam ujian lagi, puasanya lagi bolong-bolong gitu ya di hadapan Allah. Maka di dalam puasa ini tadi, sabar amalan hati itu penting. Amalan hati. Makanya pintu surga dibuka ini menunjukkan bahwasanya kita diberi oleh Allah itu udara atau hawa atau semangat semuanya untuk beramal soleh. Bayangkan Bu, orang yang tadinya malas puasa dimudahkan oleh Allah berpuasa. Yang tadinya baca Quran setiap hari Jumat saja Al-Kahfi, dimudahkan setiap hari membaca Al-Quran. Yang kalau sodakoh mungkin setiap Jumat barokah misalkan, ini menjadi setiap hari. Ini karena pintu surga dibuka lebar-lebar, maka setiap gregetnya hati untuk melakukan amal soleh oleh Allah dimudahkan. Demikian juga ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu hati kita mau berbuat dosa dan maksiat tuh eman-eman gitu, nggak ada semangat, ya, nggak ada semangat mau dopokan yang mungkin nanti ngalor ngidul, tahu lah nggak semangat lah lagi puasa gitu ya. Mau jidal, tahu jidal, padu gitulah ya, bertengkar entah dengan keluarga, entah dengan suami,
Langsung yang ada di dalam hatinya, aku lagi puasa, ya. Maka bukan saja sekedar orang papalah puasa gitu ya. Kan lagi puasa mesti suamiku marah-marahnya nggak keras banget. Dia mesti lemes gitu ya. Puasanya marah-marahnya pelan. Tidak, kalau bisa tinggalkan. Ini makna dari pintu surga ditutup adalah kita tidak bersemangat untuk berbuat dosa. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tapi yang dibelenggu ini hanya gembongnya saja. Ya, setan-setan yang kecil tidak, Bu. Yang kecil sudah gamblok di diri kita, Bu. Ya, makanya kadang-kadang yang males, ya males tapi nggak pakai banget lah ya. Males tetap males gitu ya. Kemudian pada kenyataannya warung-warung pada tutup ya, Bu. Pakai beber. Tapi di bawah kelihatan kaki-kakinya. Nah ini setan yang membuat dia bilang, kamu tuh bekerja loh, pencari nafkah loh, ya. Banyakan kaki, kalau kaki pakai gamis berarti perempuan ya. Kita nggak suudon, mungkin sedang haid gitulah ya. Tapi bapak-bapak loh, apa mungkin haid? Ya Allah. Ini dari mana ini ya, Masya Allah. Ya sudah, kita kasih uzur, oh mungkin dia bukan Muslim. Kalau toh Muslim, oh mungkin dia safar, mungkin dia bukan orang sini. Tapi platnya R kok, Masya Allah. Masih saja digituin ya. Oh mungkin dia tadi pagi tidak sahur. Tapi tiap hari di situ kok. Oh ya 2 kali dia nggak sahur. Masya Allah. Kita tuh diperintahkan loh, Bu, oleh syariat, kalau ada kesalahan pada diri saudaramu, berikan dia 70 uzur. Akeh banget kan ya, Bu. Nah, kita tadi baru 5, habis itu saja masih bingung. Beri dia 70 uzur. Jangan suudon, ya, jangan suudon. Kalau toh memang benar, saya tidak suudon, tapi kenyataannya doakan. Doanya orang yang berpuasa itu ijabah, ya, sangat ijabah. Jadi tadi ya, bulan Ramadan kenapa istimewa? Tadi pintu surga dibuka, berarti kita oleh Allah lagi diberi semangat yang luar biasa. Ya, untuk melakukan amalan-amalan soleh. Apa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan? Kalau dalam hadis tadi, man shoma Ramadan, berarti puasa. Yang penting sekali itu adalah puasa. Lalu yang kedua, man qoma Ramadan, siapa yang sholat tarawih. Ini amal soleh yang kedua. Imanan wahtisaban, karena iman dan keyakinan serta mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah persiapkan memasuki Ramadan dengan ilmu, sehingga kita tahu amalan apa yang paling utama. Yang pertama tadi saum, puasanya sendiri. Yang kedua qiyamul lail. Ya, qiyamul lail kalau tidak di bulan Ramadan namanya tahajud. Tapi kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Masya Allah, sholat tarawih silahkan ya. Mau cari di masjid-masjid mana semuanya rame, maka lakukan amalan-amalan tadi berpuasa, sholat tarawih. Demikian juga amalan yang berikutnya adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti angin yang berhembus. Angin berhembus tuh nggak putus-putus, terus gitu, sumilir terus gitu ya. Itu amalan sedekah. Maka silahkan ya, cari mengerucut sedekah yang terpenting, semuanya penting ya, sampai yang remeh-temeh tetap oleh Allah dilipat gandakan tanpa batas. Maka ketika saum, ketika bulan puasa, bisa ya, contohnya sedekah untuk orang yang berbuka ya. Orang yang berbuka itu memberi makan orang yang berbuka. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka
dia pahalanya persis seperti orang yang berpuasa. Persis seperti orang yang berpuasa. Jadi silakan, boleh kita menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka, boleh bersedekah ya untuk para janda, fuqara masakin, boleh untuk masjid ya, boleh untuk pesantren, boleh untuk apa sajalah yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Inilah bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan selain disebut sebagai syahrul mubarak, mubarak itu artinya apa? Yang kebaikannya terus menerus dan menetap. Terus ya, terus. Inilah keberkahan. Makanya betapa sahabat itu apa? Ingin bertemu dengan Ramadan itu karena apa? Begitu kita masuk bulan Ramadan, ceklik argo pahala itu berjalan terus. Tik 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 berjalan terus. Mulai dari sahur sudah pahala terus 24 jam. Kalau kita sudah tahu tentang keberkahan bulan Ramadan, kita tidak akan biarkan waktu berlalu tanpa adanya amalan soleh. Masya Allah ya. Saya yakin ibu-ibu sebelum masuk Ramadan saja, ibu-ibu ini apa? Fa'idza faragta famsab. Apabila telah selesai dalam satu urusan, bersemangat untuk urusan yang lain. Ibu-ibu kan bangun tidur ya, habis sholat zikir pagi, habis zikir pagi sekarang loh Bu ya, nyetel kompor, habis nyalain kompor bangunin anak-anak, ini selesai ini selesai ini terus gitu. Nanti di bulan Ramadan seluruhnya bernilai pahala. Apa kalau sekarang tidak bernilai pahala? Sekarang bernilai pahala. Makanya kita latihan di dalam kita melaksanakan setiap atau seluruh amal-amalan soleh, niatkan karena Allah. Bu, kenapa sih godok wedang? Lah ya karena bojone yang pangkat. Jangan. Karena Allah. Aku punya kewajiban untuk buat minum, meladeni anak-anak, ya. Maka semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah. Nyapu. Aku membersihkan karenamu ya Allah, karena engkau mencintai kebersihan, ya, dan kebersihan sebagian daripada iman. Maka lakukan karena Allah. Kita mencoba. Kalau kita setiap bergantian momen pekerjaan ke pekerjaan yang lain, lalu kita luruskan niat karenamu ya Rabb, karenamu ya Allah, Masya Allah, wanita ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah karena dipenuhi dengan pahala. Dan wanita ini tadi sudah sempurna dengan menikah, separuh telah sempurna, maka separuhnya tadi dengan merubah amalan-amalan mubah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Maka setelah memasuki bulan Ramadan nanti, kita membiasakan ya untuk senantiasa beramal soleh. Karena apa? Argo pahala tadi terus berjalan. Lakukan karena Allah. Niat yang lurus itu amalan hati, ya. Ikhlas sabar itu amalan hati. Ridho itu amalan hati. Kalau kita bisa membersihkan hati kita, insya Allah 30 hari kita akan bisa menjadi pemenang. Karena banyak pemenang Olimpiade itu paling banyak tumbang itu di putaran pertama. 10 hari pertama Ramadan, Masya Allah, ini paling banyak untuk berjamaah di masjid, ya. Begitu 10 kedua mengalami kemajuan, 10 ketiga kemajuan sangat pesat, tinggal berapa baris saja ya, Masya Allah. Mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Makanya ini para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga ujian. Karena ibu-ibu paling sibuk itu justru di 10 hari terakhir. Nyiapin apa Bu? Lontong opor, bajunya anak-anak, toples, isi toples, kastengel ya Bu. Masya Allah, sudah pesen loh Bu. Dari sekarang itu sudah ada yang ngelis. Aku pesen ya, diambilnya 10 hari terakhir, 10 hari yang terakhir. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, di 10 hari terakhir, di situ ada malam penentuan takdir tahunan. Itulah malam
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penentuan loh, Bu. Allah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril untuk membawa urusan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Urusan itu artinya takdir tahunan yang diambil dari kitab Lauhul Mahfuz, ya, yang akan Allah berikan. Ini tahun ini rizkinya tercurah, ini tahun ini dia mantu, ini tahun ini dapat cucu, tahun ini naik haji, tahun ini ditentukan di malam Lailatul Qadar. Inilah takdir tahunan sampai Ramadan berikutnya. Apakah kita yang sudah tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar ini malam penentuan takdir, lalu kita isi dengan lek-lekan biasa saja? Lalu kita isi dengan tadi bikin roti, ya, bukan tidak boleh bikin roti, boleh, ya. Tapi bikin roti yang tadi dibangun di atas ilmu, ya, sambil bikin apa ya, sambil tasbih, ya, bertakbir. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam penentuan takdir itu ada di 10 hari terakhir. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, dia pasti akan mendapatkan. Tapi kalau yang tebang pilih, semangatnya di malam ganjil saja, malam genap santai, ganjil semangat, genap santai, belum tentu. Apalagi sifat kita tuh senangnya mengerucut. Sing jelas bayan, sing jelas. Masya Allah. Jadi Lailatul Qadar itu malam keberapa? Ini kepinginnya kita. Tapi ternyata para sahabat juga demikian. Ya Rasulullah, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa sih, malam berapa gitu ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tuh pernah. Jadi ketika beliau itu keluar dari rumahnya, ingin memberitahu kepada para sahabat. Aku ingin memberitahu kepada para sahabat bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam gitulah ya. Oleh Allah dipalingkan wajahnya untuk melihat ada 2 orang yang bertikai lagi gini ya, sudah lagi ribut, lagi padu gitu. Dilihat, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melerai orang yang sedang ribut tadi. Sudah damai seperti ini. Lah, aku tadi mau ngomong apa ya? Dilupakan oleh Allah. Coba kalau tidak ada orang yang bertengkar. Lah dongeng, jangan ada yang bertengkar gitu ya. Supaya pasti saja di Lailatul Qadar itu 10 hari terakhirnya, di malam ganjilnya itu di tanggal berapa. Itu ternyata Allah memang merahasiakan. Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, aku ingin menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam sekian, tetapi aku disibukkan oleh 2 orang yang sedang bertengkar, lalu aku melerainya sehingga aku dilupakan oleh Allah. Maka hikmahnya adalah hendaklah setiap kita itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak hanya yang diganjil-ganjil saja. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan, ya, ilmu itu penting, ya. Ilmu tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana sunnah puasa itu apa saja, yang mubah apa, yang makruh apa, supaya kita tidak mudah mengatakan, hei aja nangis batal, hei aja kungkum batal, hei aja keramas batal gitu ya. Tidak mudah begitu ya, supaya kita tahu tentang mana sunnah puasa. Demikian juga tadi ada di 10 hari terakhir tentang Lailatul Qadar, di mana di situ penentuan takdir, yang 1 malam itu kebaikannya sama dengan seorang beramal selama 83 tahun. 1000 bulan tuh 83 tahun, Bu. 1000 kali berapa itu? Ya, kali 12 kali 30. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna daripada 1000 bulan ini, siapa yang beramal soleh di malam Lailatul Qadar, maka dia seperti sedang beramal soleh selama 83 tahun.
Orang yang sodakoh seperti sodakoh 83 tahun, Masya Allah. Yang lagi sholat tarawih seperti sholat selama itu. Yang lagi birrul walidain seperti birrul walidain. Yang berbakti kepada suami seperti berbakti seperti itu. Ya, Masya Allah. Itu baru 1 tahun. Bagaimana kalau kita diberi panjang umur oleh Allah dan kita sudah diberitahu di tahun yang lalunya lagi, ini saya tahun ke-10 Bu, misalkan, Masya Allah. Tahun ke-10 mencari Lailatul Qadar. Iya, dan saya bersungguh-sungguh. Masya Allah. Berarti sudah mendapatkan kebaikan seperti seorang berusia 830 tahun. Ini usianya siapa ini ya? Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh saja ribuan tahun, ya. Jadi belum lagi kita ke depannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ketika sudah tahu tentang amalan-amalan apa yang dilakukan di bulan Ramadan, maksimalkan sholat tadi ya, puasanya secara kualitas. Kemudian sholatnya secara kuantitas dan kualitas. Kualitasnya baik, kuantitasnya ditambah. Mungkin dengan sholat nafilah, mungkin dengan sholat tarawih. Habis sholat tarawih malam kepingin sholat malam lagi, mau sebelum sahur misalkan. Belum lagi ada tambah sholat suruh, Masya Allah. Ya, sholat duhanya dimaksimalkan menjadi 8 rakaat atau 12 rakaat, Masya Allah. Ya, secara kuantitas dan kualitas silahkan. Mumpung pintu surga dibuka, menunjukkan kita lagi dimudahkan beramal, dimudahkan. Biasanya kita kalau memasuki Ramadan itu, setiap kita tuh punya azam ya, diri kita punya target. Aku tahun kemarin khatam cuma sekali, aku punya tahun ini Ramadan ini aku nambah 2 kali. Kemarin 2, sekarang aku 3. Ya, misalkan. Kemarin aku nggak nambah sholat sunnah. Pahala sholat suruh itu seperti pahala haji dan umroh sempurna. Aku gak pernah sholat suruh, maka mulai sekarang aku mau sholat suruh. Masya Allah. Ya. Ini secara sholat ibadahnya ditambah secara kualitas dan kuantitas. Sodakohnya juga demikian. Ya. Kemudian amalan apalagi? Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ya. Tempat bulan kita berpuasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimurojaah setiap bulan Ramadan itu oleh malaikat Jibril, Bu. Masya Allah. Kita yang murojaah malaikat siapa, Bu? Israel, pencabut nyawa. Masya Allah ya. Tidaklah ya. Kita belajar sendiri, belajar murojaah ya. Jadi kalau gaya tadi secara kualitas dan kuantitas. Insya Allah ibu-ibu sudah mulai ada yang belajar tahsin. Tahsin itu artinya membaca Al-Quran sudah mulai dibenarkan. Makhorijal hurufnya ya dibetulkan. Huruf kho, huruf ha, huruf yang sulit itu sudah dibetulkan. Maka ketika membaca Al-Quran sudah mulai secara kualitasnya sudah bagus ya. Lalu secara kuantitas hatam. Kalau misalkan tahun kemarin sudah hatam, nah ini, mana yang didahulukan, hatam berkali-kali atau kualitas dari membaca Al-Quran? Yaitu ingin baca tafsir gitu ya, Masya Allah. Kalau bisa dua-duanya. Tapi ngantuk, Bu, baca tafsir tuh ngantuk. Dengerin saja ngantuk ya, Bu. Pemaning bacalah. Gimana ini ya, Masya Allah ya, silahkan ya membaca. Lah itu tadi Ibu, setan kecil yang ada di dalam diri kita itu kalau lagi baca Al-Quran dikipas-kipas Bu, supaya liar-liar. Nah itu ya, itu setan-setan kecil ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini juga bulan tempat kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik dari lisan kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat ya. Maka silahkan dari ilmu yang kita miliki sampaikan ya, dari yang paling kecil-kecil saja. Bu, kalau naik baca takbir, turun tasbih.
Bu, kalau minum pakai tangan kanan, makan tangan kanan ya. Sampaikan walaupun sedikit-sedikit ya. Terus Bu, kalau menguap ditutup. Menyampaikan kepada teman, sahabat gitu. Ketika temannya bersin, kok dia diem saja ya, kita sampai bilang, mengucap alhamdulillah agar aku doakan. Masya Allah. Karena apa? Kita tidak boleh mengucapkan ada orang hajim lalu langsung kita mengatakan yarhamukallah, tidak, kecuali bagi orang yang dia mengucap alhamdulillah baru kita mengucap yarhamukallah. Sampaikan, itu perkara kecil satu, tapi masya Allah timbangan nanti di mizannya Allah kita mendapatkan kebaikan. Sampaikan ya, ingat perbanyak sholawat hari Jumat misalkan ya. Kita latihannya tidak di hari Jumat juga banyak bersolawat ya. Dengan mudah saja Allahumma sholli ala Muhammad sudah itu saja boleh ya. Kalau mau yang panjang ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kalau yang paling panjang ya sholawat di sholat ya, sholawat di akhir sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Ya, itu silahkan sampaikan, masya Allah. Kemudian kalau menguap ditutup ya, sampaikan. Kalau lagi makan bersama mungkin ada yang makannya nggak habis, kita bilang dihabiskan. Siapa tahu di situ berkahnya, ya. Sampaikan. Orang minum juga jangan seenaknya Bu, minum ditinggal segini. Padahal sisanya inilah yang berkah. Di atasnya tadi tidak berkah bisa jadi. Kita tidak tahu mana yang berkah. Maka kalau minum habiskan, ya. Untuk siapa? Masa disisakan buat tuan rumah, ya. Habiskanlah ya. Kemudian makan yang di piring juga. Ini perkara-perkara sepele, ya. Perkara sepele tapi banyak kita tidak tahu, ya. Kemudian kalau bersin juga dilarang untuk hajim gitu ya. Ada adab Bu untuk menutup begini ya, menutup gitu ya, supaya tidak tersebar. Itu ternyata adab, ya, adab-adab yang demikian. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita agar Ramadan kita berkualitas? Maka tadi amal-amalannya sudah ya Bu, amar ma'ruf nahi mungkar, demikian juga amalan atau seluruh amalan-amalan solih seluruhnya ya. Amalan solih itu apa? Seluruh amalan kebaikan. Tersenyum, dipanggil suami dalam tersenyum, masya Allah, ini paling gampang. Karena apa? Kadang-kadang ini perbuatan paling berat ya Bang Bu. Lawang bojone nyebeli kok suruhnya senyum gitu ya, masya Allah. Di sini Bu, ya, justru pintu terbesar dari seorang istri itu, pintu surganya itu melalui suami. Tetapi tidak kita pungkiri, banyak suami-suami yang menguji, ya, sehingga istrinya itu kadang-kadang tidak patuh kepada suaminya. Nah ini, maka latihlah tadi untuk senantiasa melakukan amal soleh, ya, untuk tersenyum. Mas kepingin masak apa? Ditawarin masak apa ya, nanti mintanya rendang. Padahal belanjanya cukup buat kangkung sama tempe. Ya Allah ya. Ya nggak apa-apa, tawarin Mas mau masak apa? Rendang. Ya sini tambahin uangnya. Nah kayak gitu. Ya, masya Allah. Latihan kita lah ya. Lakukan kebaikan. Hatta tadi yang paling sering itu adalah ring satu di keluarga kita. Ada mertua, masya Allah. Di situ ada mertua yang mertuanya nguji. Aduh, dela-dela komen misalkan ya. Nah, kita sabar. Di situ amalan terbesar. Ya, ngapain kita beramal-amal keluar sana? Di dalam rumah itu ada suami, mertua, orang tua, mbah, atau mungkin anak-anak yang menguji. Ya. Lingkungan rumah dahulu kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beramal soleh di ring satu. Karena Allah memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kesana-sana dulu, keluarga dahulu ya. Nanti kalau keluarga sudah silahkan ya. Kemudian bagaimana agar saum berkualitas tadi? Bekal yang utama adalah ilmu,
Jadi ya, yang pertama, lalu bekal yang kedua adalah taubat, istighfar. Kenapa sih taubat itu perlu, Bu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamas wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya, hari Jumat kemarin dengan Jumat sekarang, Ramadan tahun lalu dan Ramadan sekarang, itu adalah penghapus dosa. Idzajtanibul kabair, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar itu akan dihapus dengan apa? Taubat dan nasuha. Itulah dosa-dosa besar. Maka sebelum memasuki Ramadan, kita bertaubat kepada Allah agar Ramadan ini sebagai bulan benar-benar pembersih, penggugur dosa-dosa kita. Taubat itu dari dosa-dosa besar. Dosa yang besar, yang paling besar, yang tidak akan pernah diampuni adalah syirik. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih berbuat syirik, meyakini ada ilah selain Allah, ada yang memberi manfaat madarat selain Allah. Maka mau lapar siang sampai sebulan, mau sholat tarawih tidak akan ampuni dosa-dosanya, ya. Bisa jadi amalannya itu sia-sia. Maka sebelum memasuki Ramadan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya apa? Saya nggak pernah syirik, masya Allah, ya. Taubat apabila dia menjadi seorang anak adalah dosa uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Itu dosa yang besar, masya Allah, ya. Jadi mohon maaf kepada orang tua. Intinya bukan minta maaf, Bu. Inti taubat itu adalah pertama menyesal, yang kedua berjanji, yang ketiga meninggalkan. Itu inti daripada taubat. Kalau berkenaan dengan manusia, minta ridhonya. Kalau dengan orang tua, minta ridhonya, ya. Berjanji gak akan ngulangi lagi, ya. Kemudian aku minta ridhonya, karena kita tahu inna ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridhonya orang tua. Wa syuqtullah wa syuqtil walidain. Murkanya Allah di atas murkanya orang tua. Kalau kita sudah tidak punya orang tua, berarti kita jadi orang tua. Jadikan anak-anak kita itu mendapatkan ridhonya Allah. Jangan kita menjadi orang tua yang mudah murka, ya. Betul kita berhak murka, tapi kalau murkanya Allah itu di atas murkanya kita, Bu. Kalau kita sudah murka kepada anak, sudah panjatkan doa, Allah langsung memberikan azab. Ini doa yang disegerakan ataupun adab yang disegerakan di dunia adalah uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua, ya. Maka cari ridhonya orang tua, ya. Seberapapun orang tua kita nyakiti kita, nyebeli kita, ingat, ya, kita mau membalas dengan seluruh harta kita belum setara dengan satu kali erangan ibu kita melahirkan kita. Masya Allah. Ada seorang yang sedang tawaf. Begitu dia tawaf, laki-laki sedang menggendong ibunya. Lalu orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah cukup baktiku kepada orang tuaku? Ibuku tidak pernah lepas dari gendonganku. Ketika terlepas itu hanya dalam 3 waktu. Ketika ibuku sholat, ketika ibuku tidur, dan ketika ibuku buang hajat. Selebihnya aku gendong. Lihat pundaknya itu sampai merah dan menipis gitulah, ya, lecet, sangat lecet gitu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, apa yang kamu lakukan belum setara dengan 1 kali erangan ibumu melahirkanmu. Maksudnya apa? Kita dulu waktu melahirkan anak kita kan, gitu kan ya, Bu, mengejan. Kan berkali-kali ya, Bu. Itu 1 kali saja belum terbalaskan dengan kebaikan anak yang sudah gendong kemana-mana, Bu. Ya. Lalu apakah kita sudah pernah gendong ibu kita? Belum pernah kok. Kita mau dikatakan anak yang sudah birrul walidain 100%, ya. Masya Allah.
Kita itu masih kadang-kadang dipanggil saja masih lah ngundang maning. Ya, Allahu Akbar. Padahal Allah memerintahkan wala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu kalimat hanya 2 kata gitu. Masya Allah. Dan ingat, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Hormati orang tuamu, niscaya kau akan dihormati oleh anak-anakmu. Ketika kita sudah menanam tadi ada ibu loh, ada bapak loh dan sebagainya, siap-siaplah kita menuai. Nanti kita akan sakit hati ketika anak kita diperintahkan jawabannya persis seperti aku dahulu menjawab orang tuaku. Pasti kita sedih, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertaubatlah sebelum memasuki bulan Ramadan. Doakan orang tua kita, ya. Mohonkan ampun, kemudian istighfar atas dosa-dosa kita supaya nanti masuki Ramadan orang ringan, Bu. Orang beribadah kalau dosa-dosanya gugur itu ringan. Seperti dalil tentang wudhu. Siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, maka dosa-dosanya akan berguguran bersama tetesan air yang mengalir dari kukunya. Orang kalau wudhunya benar, dosanya sudah gugur, sholatnya bisa khusyuk, tumakninah, menghadirkan hati. Tapi kalau wudhunya hanya ciprat, lalu wis biasa, pantesan ketika takbir ingat sikisi tanggal pira ya. Oh iya arisan RT ya, Masya Allah. Oh iya cicilan daster ya. Oh iya aku belum ini ya. Nah ini. Atau yang lainnya, Masya Allah. Maka kita kembali lagi, ya. Berbanyaklah kita bertaubat dan beristighfar agar nanti Ramadannya berkualitas. Jadi wudhu yang benar seperti wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan membaguskan ibadah sholat. Sholatnya khusyuk, sholatnya tumakninah dan berkualitas. Lalu yang terakhir berdoa, ya, berdoa, mohon kemudahan. Mohonlah kepada Allah agar kita dalam melakukan amalan-amalan soleh itu dimudahkan. Di antara doanya, ya, karena apa, Bu? Karena tiada kemudahan selain kemudahanmu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu minta kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya tiada kemudahan selain kemudahanmu ya Allah, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul hazna. Sungguhnya engkaulah yang menjadikan urusan itu sulit ataupun mudah. Maka mudahkan urusanku. Kemudian doa lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku dimudahkan beramal solih serta meninggalkan kemungkaran, meninggalkan keburukan. Jadi yang memudahkan kita beramal soleh itu siapa? Allah. Yang memudahkan kita meninggalkan maksiat, Allah. Minta kepada Allah. Lalu dalam zikir pagi petang, mari kita kualitaskan di bulan Ramadan mulai dari sekarang, ya. Ketika membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah, ini doa zikir pagi yang bagus sekali. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat dan pertolonganmu, dengan kasih sayangmu dan pertolonganmu ya Allah, aku benar-benar minta tolong. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Urusan kita kan banyak ya Bu. Bangun tidur sampai mau tidur, bahkan lagi tidur. Masya Allah. Perbaiki untukku urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar pada kekuatanku, kepinteranku. Lah aku bisalah tangi-wengi sahur dewek bisa. Karena apa? Sehat, aku kuat, masih muda, vitaminnya nih A B C D E F G H I J K L M ibaratnya, ya. Jangan ya Allah aku biarkan bersandar dengan kekuatanku tadi tanpa mendapatkan pertolongan darimu ya Allah,
mesti sekejap mata sekalipun. Sekejap mata kan berapa lama Bu? Gak ada detik, bahkan sepersekian detik kita jangan sampai tidak ditolong oleh Allah meski sekejap mata sekalipun. Dawamkan zikir pagi dan petang ya, supaya kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi marilah kita sudah paham tentang amalan-amalan apa saja, bekal untuk memasuki Ramadan ya, ilmu, taubat, kemudian mohon doa kepada Allah. Insya Allah Ramadan tahun ini beda, lain daripada Ramadan yang telah lalu. Insya Allah. Itu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan dengan semangat yang dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita meraih depan dan dengan kita dalam jalan puasa dengan Allah. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ada ini. Ya. Pakai ini. Apa? Hindar itu dilaksanakan pada waktu sholat tarawih sebelum proses tabungan. Itu sholat tarawih biasanya kan menggunakan 2 rakaat. Iya. Antara 2 rakaat itu biasanya ada orang yang dari Sudan itu punya rumah. Nah, juga nggak di rumah sama Iya. kemudian disambut atau direspon oleh jamaah itu kalau nggak salah nggak ingat di ngomong, tapi dengan suara yang keras, ada dari rumah gitu. Kemudian kamu yang jamaah itu rasakan agak kalau di masjid kan sebenarnya tidak boleh berteriak. Karena doa pun kita harus itu hukumnya bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Ya. Dalam kita beramal memang ya kita itu tidak boleh taklid. Taklid itu ikut-ikutan tanpa ilmu ya. Jadi kita itu harus berilmu. Setiap kita itu harus berilmu. Sehingga syarat untuk diterimanya amal kan 2, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu artinya apa? Murni karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua ittiba. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi syarat diterimanya amal. Maka ketika ada sebutannya Bilal ya. Kalau Bilal itu memang di dalam sholat di Masjidil Haram ya, karena di sholat di Masjidil Haram itu sudah sangat luas, lebar ya, kemudian sebenarnya itu juga sudah terdengar oleh mikrofon. Maka ketika imam mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu biasanya ya, itu supaya menjadi orang yang belakang itu mendengar, juga supaya tidak barengi imam, tetapi mengikuti. Yang namanya mengikuti kan di belakang. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jadi kita mengikuti Bilal yang ketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Demikian juga ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi baru Bilal mengikuti. Itu supaya kita barengi Bilal, barengi yang
seperti Bilal, seperti itulah ya maksudnya. Itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu seperti itu ya. Adapun di Indonesia ini bagaimana ya? Nah, ini pertama, masjid itu kapasitasnya tidak terlalu luas lah ya, tidak terlalu melebar sekali. Kemudian belakang ya dengar dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian ada pun ucapan-ucapan yang tadi setiap kali mau tarawih dengan ucapan Allahu Akbar apa Allahumma sholli alaihi gitu Pak ya. Iya seperti itu. Ya memang apa namanya? Wallahu a'lam ya tentang dalil yang seperti ini, tetapi saya tidak sependek yang saya ketahui ya, karena setiap kita amalan itu harus cross check lagi. Cross check acuan setiap kita itu ada dua. Ruddu ilallah wa rasulih. Kau ada masalah, kau punya perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah artinya Al-Quran, kepada Rasul artinya hadis. Maka setiap rumah hendaklah dia memiliki Al-Quran dan buku hadis yang sahih. Di antaranya hadis sahih Bukhari dan Muslim atau Riyadhus Shalihin. Saya membaca di kitab tersebut memang tidak dijumpai, ya, tidak dijumpai hal tersebut, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini menjadi peringatan kita semua. Apakah taubat minta maaf itu termasuk dari dosa riba? Iya, dosa riba itu dosa yang besar, ya. Makanya kita harus minta ridhonya. Tapi yang minta ridhonya ujung-ujung, Bu, maaf ya Bu, sering banget rasanya jenengan. Dan aku ya Bu, esok sore waktu jenengan, kok sing dirasani, kita dipukul nanti, ya. Maka sebelum kita kan kenapa sih minta maaf? Karena saya tahu dari dalil tadi ya, ya Allah dosanya kayak banget gitu ya. Maka caranya boleh meminta maaf secara langsung, ya. Boleh juga andaikan kita menggibai tentang keburukannya di satu kumpulan, maka ceritakanlah kebaikannya di kumpulan yang sama. Aku ngerasani Ibu A di Danis. Nanti di Danis ceritakan tentang kebaikan Ibu A, tapi kebaikan yang jangan dibuat-buat. Ibu A itu ya Bu, orangnya tuh ramah banget. Lah cerita kok aslinya judes. Jangan, ceritakan tentang kebaikannya. Aku tuh kalau ke sana ya Allah, masa setiap pulangku dioleh-olehi orang ketang, dikasih apa ya Allah, baik banget loh dia. Ceritakan kebaikannya, ya. Dan tapi jangan ngarang gitu lah ya. Itu sudah menggugurkan. Atau kita mendoakan ampunan kepadanya tanpa diketahui olehnya. Ya Allah, ampuni Ibu A ya Allah, yang sering aku gibahi ya Allah. Terus padahal apa Bu?
nanti tetap di sana diperlihatkan, Bu. Di akhirat itu diperlihatkan. Ibu A itu lihat, Ibu B yang rasani kamu tuh. Terus nanti, oh ya, nanti Allah akan perhitungkan. Jangan marah dulu. Kamu tahu nggak naik derajatnya? Itu karena dia itu sering loh minta maaf, mendoakan kamu agar diampuni dosa-dosanya. Oh ya, tetap ada perhitungan. Ya, jadi kalau kita minta maaf, silahkan minta maaf. Tidak, kalau perlu kita menceritakan, tidak ada efek, ceritakan. Tapi kalau ada efek besar, jangan ceritakan. Kemudian kita harus mencari tadi di majelis yang sama yang kita ridai, dengan orang yang sama kita doakan mereka. Kemudian minta maaf itu bersegera, tidak harus nunggu momen lebaran. Ukuran ya kosong-kosong ya, long aku belum tentu. Yang pada saat itu dia berbuat salah kemudian dia minta maaf saja, belum tentu dimaafkan. Seperti tadi ya, aku sudah minta maaf bolak-balik tapi dia kayaknya belum memaafkan. Ini menurut syariat, teruslah minta maaf sampai dia ridho, sekalipun engkau harus membayar jutaan, insya Allah. Contohnya begini, Bu aku minta maaf, enggak, Bu aku minta maaf karena ini nanti perhitungan di akhirat itu sungguh amalanku nanti sia-sia, enggak mungkin aku memberikan itu. Enggak, syaratnya apa sudah? Bayar 10 juta. Nah, misalkan ya, boleh kenyang 5 juta ya, 5 juta misalkan. Boleh tawar menawar ya. Sekalipun bayar mahal, dia harus membayar. Karena 5 juta, 10 juta lebih murah daripada amalan yang kita berikan nanti di hari kiamat. Amal sholat kita habis dengan sebab dosa kita. Kalau toh kita sudah minta maaf, kok dia tetap saja tidak minta maaf? Tadi ya, cari ridhonya. Kemudian cari apa sajalah. Soalnya banyak orang yang sebenarnya dia sudah mau memaafkan, diminta maaf yang ke-10. Tapi diminta maaf yang ke-9 dia, lah kesel teman belum maaf. Nah, ini menjadi tidak ikhlas, ya, menjadikan kita tidak ikhlas. Padahal Allah menginginkan minta maafnya kita yang bolak-balik itu sebagai bentuk ibadah supaya kita sabar, ya. Makanya kembali lagi diri kita, Bu. Kalau kita ingin setiap kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain, jadilah diri kita pemaaf. Contoh nih Bu, pada 10 hari terakhir nanti di malam Lailatul Qadar, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, andai ini malam Lailatul Qadar, kita suruh baca apa gitu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau mencintai permaafan, baik yang meminta maupun memberi. Maka maafkan aku ya Allah. Itu doanya itu. Tapi kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, bagaimana Allah akan memaafkan kita? Kita egois. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai permaafan, maafkan aku, tapi aku nggak bisa memaafkan dia. Nah ini sama saja demikian. Ya, jadi jadilah diri kita pemaaf supaya kita pun mudah untuk setiap hari mungkin kita membuat kesalahan baik yang sengaja atau tidak, kita dimaafkan. Begitu, wallah.